Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Septiana dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan mengenai biografi tokoh Wicana dan Darwis. Pada tanggal 16 Oktober 1914, lahirlah seorang bayi yang bernama Wicana. Ayahnya merupakan seorang priai dari Demak, yaitu Raden Haji Sulaiman. Wicana merupakan anak ke-14 dari 16 bersaudara. Wicana merupakan seorang tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bersama pemuda lain seperti Sukarni dan Khairul Saleh, Wicana tergabung dalam Menteng 31. Antara tanggal 11 dan 12 Agustus 1945, golongan muda mendengar kabar kekalahan Jepang dari sekutu. Akhirnya, para pemuda mengadakan pertemuan untuk membahas kekalahan Jepang dan memutuskan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Wicana, Aidit, Subadio, dan Suroto Kunto kemudian diutus untuk menemui Bung Karno untuk menyampaikan hasil rapat para pemuda. Namun naas, golongan tua tidak mau melangkahi Jepang. Para pemuda pun pulang tanpa hasil. Akhirnya golongan muda berunding kembali dan memutuskan untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Namun Wicana tidak ikut. Ia menggelar pertemuan di rumahnya bersama pemuda lainnya untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan. Akhirnya golongan muda mencapai kesepakatan dengan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Wicana pada peristiwa pencetusan proklamasi 1945 melakukan peran paling penting karena berkat koneksinya di Angkatan Laut Jepang atau Kaigun, proklamasi pada tahun 1945 bisa dirumuskan di rumah dinas Laksamana Maeda di Menteng dan terjamin keamanannya. Setelah kemerdekaan, Wicana terpilih menjadi Menteri Negara Urusan Pemuda Indonesia pertama. Akhir hidupnya tidak dapat diketahui pasti. Wicana termasuk dalam daftar orang yang menghilang dan diduga meninggal dibunuh dalam lembaran hitam, tragedi pembantaian pasca peristiwa G30 SPKI. Mengenai biografi Darwis, informasi yang dapat saya ambil hanya sedikit, yaitu peran dalam peristiwa proklamasi. Beliau berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok, kemudian beliau berperan sebagai penyampai hasil rapat para pemuda Indonesia di gedung bakteriologi. Ia juga ikut mengusulkan agar proklamasi diadakan di Jakarta. Perilaku yang pantas ditiru yaitu sikap nasionalisme yang tinggi serta memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.